Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ervian Arum, mahasiswi program studi D3 Sistem Informasi STMIK PPKIA Pratnya Paramita Malang. Video ini adalah video untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web framework. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat konsep MVC pada aplikasi yang telah saya buat sebelumnya. Nah, saya membuat sebuah aplikasi sederhana berbasis website, yaitu aplikasi penggajian bernama Gajian.yu, di mana aplikasi ini menggunakan framework kode Igniter 3 dan template dari SBadmin 2 dari Bootstrap. Aplikasi ini memiliki dua role ID, yaitu admin dan pegawai. Di dalamnya juga terdapat beberapa fitur CRUD. Nah, karena di sini saya memakai framework kode Igniter 3, maka harus menerapkan konsep MVC. MVC sendiri merupakan teknik pemrograman yang membagi program menjadi 3 bagian, yaitu model, view, dan controller. Nah, karena di sini ada dua role ID, maka harus ada form login atau halaman login. Berikut tampilan halaman login aplikasi saya. Nama aplikasi, nama perusahaan, ada inputan username dan password. Sebelum itu, pada aplikasi ini saya menambahkan fitur keamanan sederhana di mana user tidak bisa mengakses halaman tertentu dari URL. Jadi harus melalui halaman login ini, form login ini. Misal pegawai ingin mengakses halaman dashboardnya admin. Nah, dikembalikan ke halaman ini. Dengan flash data Anda belum login. Di mana kita mengatur fitur ini? Jadi, untuk implementasi fitur keamanan ini, saya membuat sebuah pengkondisian di setiap controller. Misal di dashboard. Nah, kelas dashboard extend CI controller, kita buat public function namanya construct _ construct. Apabila user datanya ini diambil dari field hak akses pada database. Pada database namanya gajian. Nah, ini ada tabel hak akses di mana admin hak aksesnya 1 dan pegawai hak aksesnya 2. Di sini ya user data hak akses. Karena ini adalah dashboard admin di mana admin tadi hak aksesnya 1, maka apabila hak akses tidak sama dengan 1 akan dikembalikan atau di-redirect, diarahkan ke halaman welcome. Welcome adalah form login ini tadi ya. Tuh, dikembalikan ke welcome. Dengan flash data Anda belum login. Ini. Ini ada di setiap controller. Data absensi ini, construct, data jabatan, construct. Oke, mungkin untuk pengamanan ini sudah. Nah, kita beralih ke form login. Karena ada dua role ID, maka ada halaman login. Ketika button login ini diklik, maka akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Kita buka login welcome ya. Ini welcome, extend CI controller. Akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu berdasarkan rules. Di mana rules ini public function rules.
di mana set rules-nya username itu required atau wajib diisi. Username dan password is required. Apabila form validation-nya false, maka akan dikembalikan ke form login. Ya. Maka akan dikembalikan ke form login dengan else apabila form validation-nya tidak false, maka kita akan menampung setiap inputan username dan password, lalu disimpan pada variabel ini username dan password. Nah, setelah datanya disimpan di dalam variabel username dan password, akan dilakukan pengecekan di dalam database melalui metode check login. Check login yang ada di dalam model. Di sini nama model saya adalah penggajian model. Kita lihat apakah di penggajian model ada function check login. Nah, ini. Apa yang dicek di dalam database? Username dan password. Nah, apabila sudah dicek, kita lakukan pengkondisian lagi. Kita lakukan pengkondisian lagi ya. If dollar checknya itu false, yang artinya inputan username atau password tidak ada di dalam database, maka akan dikembalikan lagi ke form login. Redirect ke welcome dengan menampilkan flash data username or password salah, username atau password salah. If this sessionnya false, maka set flash data. Nah, apabila check loginnya tidak false, kita else, berarti kan else, tidak false. Maka akan dilakukan switch. Di mana dollar check ini kita lihat pada field hak akses. Case 1 misal 1 untuk admin, maka akan diarahkan ke dashboard admin. Begitu juga untuk kasus kedua, karena hak akses 2 milik pegawai, maka akan diarahkan ke dashboard pegawai. Mungkin untuk login sudah. Nah, apabila kita tidak mengisi apa-apa akan required. Kita masuk ke halaman dashboard admin. Ini adalah halaman dashboard admin. Ada sidebar, ada header, dashboard, dan footer. Pada sidebar ini ada master data pegawai, data jabatan, transaksi, laporan, ubah password, dan logout. Kita lihat pada dashboardnya. View utama dari dashboard adalah ada pada folder admin/dashboard. Kita lihat view-nya. Admin.
dashboard. Nah, di sini ya ada card, data pegawai, data admin, data jabatan, data presensi. Ini card, ini data pegawai, data admin, data jabatan, data presensi. Card ini dinamis. Misal, kita mengurangi data pegawai. Kita hapus. Maka akan secara otomatis data pegawainya berkurang. Nah, untuk CRUD di sini misal pada data jabatannya. Data jabatan. Kita buka controllernya, data jabatan. Di dalam data jabatan juga ada ini, pengamanan konstruk. Lalu ada index. Function index ini default. View utamanya admin, data jabatan. Dengan $data ini maksudnya title ini data jabatan. Lalu apa yang ditampilkan dalam data jabatan ini? Kita sebelum menampilkan itu kita harus membuat atau butuh sebuah model. Nah, penggajian. Nama model aplikasi ini adalah penggajian model. Di mana data itu akan ditampilkan, yaitu pada public function get data. Setelah kita buat ini, kita load model ini pada config auto load. Config auto load. Kita scroll ke bawah. Nah, ini penggajian model. Ini untuk meload view data jabatan. Di mana data jabatan ini diambil? Dari field data jabatan yang ada pada database. Data, nah ini. Apa yang nanti akan ditampilkan yaitu nama jabatan, gaji pokok, tunjangan transportasi, uang makan. Karena ini adalah penggajian, maka harus ada total. Kita ke view untuk melihat apa aja yang nanti akan ditampilkan. Maka kita ke view admin /data jabatan. Kita ke folder view admin data jabatan. Nah, ini nanti yang akan ditampilkan pada dashboard data jabatan. Ini ya. Apa aja? Ada button, karena CRUD ya, jadi create, read, update, delete. Tambah data ini untuk create data, menambahkan data baru. Lalu ada tabel, nomor, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan transportasi, uang makan, total, dan action. Action ini nanti untuk update dan delete. Gimana untuk menampilkan datanya? Kita lakukan perulangan berdasarkan query pada field data jabatan tadi. Perulangan for each $data jabatan ini diambil dari controller tadi. Kita tutup dulu mungkin. Nah, ini. Dari ini ya.
get datanya dari field data jabatan yang ada pada database. Ini jabatan ini dolar jabatan as dolar $J. Kita lakukan perulangan di sini. Buka tag PHP, echo untuk nomor. Ini auto increment, jadi otomatis nanti akan bertambah setiap kita menambahkan data. Di sini sebelumnya harus diberi variabel nomor, mulai dari 1. Lalu, karena jabatan tadi as $J, dolar $J, dan ini sesuai dengan field pada database. Karena nomor, nama jabatan. Kita sesuaikan pada database. Untuk nama jabatan, nama underscore jabatan. Maka harus sama di sini. Nih. Selanjutnya, karena untuk gaji pokok, tunjangan transportasi, uang makan, dan total itu berupa nominal rupiah, maka menggunakan number format sama seperti nama jabatan tadi, disesuaikan harus sama dengan field yang ada pada database. Untuk total berarti kita jumlahkan gaji pokok, tunjangan transportasi, dan uang makan. Nanti akan menampilkan ini ya. Jadi dari indeks ini, dari control index ke model untuk dilihat apakah ada data jabatan ini. Nah, apabila ada, maka akan ditampilkan di sini. Kita lihat. Oh, di sini, sorry. Data jabatan. Nah, ada staf administrasi, staf finance, dan advertising. Di sini juga 3. Administrasi, finance, dan advertising. Untuk CRUD sama seperti pada umumnya ada tambah data, update, dan delete. Baik, mungkin sekian penjelasan singkat MVC dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.